Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini, saya masih akan men-share pengalaman saya mengenai sistem pengereman di mobil. Jadi, sistem pengereman di mobil itu komponen yang sangat penting menurut saya, karena setiap mobil pasti membutuhkan sistem pengereman yang prima ataupun kondisinya bagus. Dan di video kali ini, saya akan share ke teman-teman untuk apa saja sih gejala jika master rem atas mobil kita itu bermasalah, seperti yang pernah saya alami. Jadi ini saya contohkan untuk master rem atasnya. Ini sudah saya bongkar, nanti akan saya jelaskan untuk gejala-gejalanya, dan nanti kita bahas juga untuk ciri fisiknya seperti apa sih, untuk cara pengantisipasian biar nggak rusak di bagian master rem atas ini apa saja. Nanti akan saya jelaskan pada video kali ini. Jadi silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir biar nanti tahu untuk gejala jika mobil teman-teman itu mengalami kerusakan di bagian master rem atasnya, dan nanti bisa melakukan pengecekan dari yang termudah sampai yang tersusah, ataupun nanti dengan biaya yang murah dulu sampai ke penggantian master remnya. Jadi teman-teman tidak salah diagnosa dan kemudian bisa melakukan penggantian apa saja yang harus diganti. Jadi silahkan subscribe channel ini, aktifkan tombol lonceng, dan di share juga ke teman-teman yang lain sebelum lanjut ke videonya. Oke, di sini saya sudah punya master rem. Master remnya ini sudah saya bongkar. Nanti akan saya jelaskan ke teman-teman untuk jelasnya seperti apa ataupun komponen-komponen yang harus diperhatikan. Kemudian untuk kondisi fisiknya seperti apa. Ini untuk master rem di mobil saya kemarin itu yang saya beli ini saya bongkar ya, karena saya pengen lihat dalamnya. Kemudian untuk gejala-gejalanya nanti akan saya rangkum menjadi beberapa gejala yang pernah saya alami. Dan nanti mungkin bisa saja ada gejala yang lain, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar misalnya belum saya sebutkan. Untuk gejalanya di sini saya bagi menjadi 4 ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman simak biar jelas seperti apa. Untuk yang pertama, rem mobilnya itu tidak pakem. Jadi ketika master rem itu bermasalah di bagian komponen dalamnya, ketika kita rem, mobil itu tetap akan melaju. Jadi tidak langsung berhenti. Jadi untuk jarak remnya itu jadi semakin panjang meskipun kita sudah menekan pedal rem, cengkeraman dari kampas ke bagian rotor itu dia tidak maksimal karena dia bermasalah di bagian sistem master atasnya. Kemudian tekanan itu jadi tidak stabil, dan ketika kita injak pedal rem otomatis mobil itu tetap akan melaju karena cengkeramannya tidak maksimal, dan itu nanti akan menyebabkan kerusakan yang lainnya. Yang kedua, itu tekanannya berkurang karena di bagian master remnya itu bermasalah, otomatis tekanan dari master rem ini ke bagian piston ataupun ke bagian bawah itu di kaliper itu tidak akan maksimal. Jadi untuk tekanannya pasti berkurang, hampir sama seperti yang poin pertama tadi. Dan untuk gejala seperti ini, ketika kita injak rem itu dia kadang pakem kadang enggak, jadi masih ada opsi dia itu pakem kadang enggak. Jadi silahkan nanti teman-teman rasakan ketika mengalami seperti itu, bisa jadi salah satu penyebab ketika master rem mobil kita itu bermasalah. Karena itu yang saya alami ya, ini untuk poin kedua. Kemudian kita lanjut untuk poin yang ketiga, itu rem mobilnya itu ngempos. Rem mobil ngempos ini sebenarnya kaitannya di bagian sealnya di master rem ini. Bisa saja untuk sealnya itu bermasalah, kemudian ketika kita injak itu tekanan tidak maksimal, kemudian mengakibatkan si pedal ini turun teman-teman. Jadi pedalnya ini ketika kita injak seperti ini, dia bisa sampai mentok di bagian lantai. Jadi kadang nanti dia naik, kadang turun. Jadi memang tidak stabil untuk daya tekannya. Kemudian untuk hal seperti ini yang saya alami itu lebih sering ngempos ya ketika kita injak rem seperti ini. Jadi misalkan kita injak secara spontan dia akan ngisi, tapi ketika kita injak pelan-pelan dia akan nyeplos seperti itu. Itu untuk poin yang ketiga yang pernah saya alami juga. Dan untuk yang keempat, jadi yang keempat ini juga beberapa kali saya pernah ngalami juga, itu velgnya panas karena disebabkan oleh rem atau kaliper ini dia ngunci ya teman-teman. Jadi kalau di bagian master rem itu ada yang kotor ataupun bermasalah, itu olinya tidak akan balik ke bagian reservoir di minyak rem, tapi tetap akan di bagian master remnya ini. Kemudian dia tetap memberikan tekanan. Jadi istilahnya
oli baliknya atau minyak rem baliknya itu tidak maksimal, kemudian tetap menekan di bagian kampas dan rotor, mengakibatkan rem untuk di bagian kanan kiri biasanya yang cakram itu dia tetap ngerem dan ngancing seperti itu, mengakibatkan mobil itu berat dan kondisi velgnya panas sekali. Jadi untuk penyebabnya itu tadi. Oke, kita lanjut untuk ciri-ciri fisiknya ketika master rem atas mobil kita itu bermasalah ataupun sudah kita bongkar ya. Ini untuk saya contohkan aja master rem di mobil saya yang pernah saya bongkar, dan ini kondisinya sebenarnya masih baru karena saya ambil bagian dalamnya aja. Ini untuk master remnya itu masih bagus ya. Untuk yang pertama, ciri fisiknya itu bisa dilihat dari sealnya ini teman-teman. Ini seal dari bekas master rem mobil saya yang rusak, ataupun nanti saya jelaskan untuk kondisinya. Jadi kerusakannya di sini itu di bagian sealnya yang harus teman-teman perhatikan, karena sealnya ini harus benar-benar bagus ketika kita harus menggunakan di bagian master rem atasnya, karena kalau sealnya ini bermasalah otomatis nanti minyak rem itu akan merembes dan kemudian tekanan dari master rem ini tidak maksimal, mengakibatkan daya cengkram di bagian kaliper itu tidak maksimal. Itu yang saya sebutkan tadi, bisa remnya itu tidak pakem, kemudian remnya itu ngempos, ataupun bahkan remnya itu bisa ngunci karena disebabkan dari sealnya ini. Di sini bisa terlihat ada karat ya. Karat itu nantinya akan memberikan goresan di bagian silindernya kalau semakin parah atau semakin lama. Dan untuk tekanan yang tidak maksimal, otomatis di bagian selang-selangnya ini dia tidak akan mendapatkan pressure yang maksimal, kemudian tidak akan dialirkan ke bagian kaliper ataupun piston yang di bagian bawah, yang mengakibatkan rem itu justru malah akan blong ataupun kadang dia ngempos, kadang dia ini ya teman, jadi tinggi rendah untuk pedalnya. Untuk yang kedua ini silahkan teman-teman cek di bagian dinding silinder master rem atasnya ini. Di sini itu biasanya kalau nggak berkarat ya baret. Tapi ada satu yang harus teman-teman perhatikan di sini. Di situ tuh ada lubang-lubangnya kecil-kecil untuk balik dari minyak remnya ini. Nanti harus diperhatikan. Nah, ini untuk silindernya ini harus dipastikan benar-benar halus dan tidak terkikis ataupun tergores. Kalau terkikis ataupun tergores silahkan nanti teman-teman langsung ganti aja untuk master silinder atasnya ini atau master rem atasnya ini. Nah, di sini terlihat masih halus ya karena masih baru, dan untuk kondisi yang ada di mobil saya kemarin juga masih halus dan bersih, tidak ada goresan ataupun misalkan baret-baret di bagian dinding silindernya ini. Nanti untuk pengecekannya tinggal teman-teman sentri aja di bagian dinding silindernya, itu sudah kelihatan banget kalau misalkan dia baret ataupun terkikis pasti terlihat jelas. Nanti bisa teman-teman cek di mobil kalian ya. Dan untuk yang ketiga, ini yang pernah saya alami juga atau ciri fisik yang pernah saya alami di mobil saya, yaitu terdapat bunyi-bunyian ketika kita rem seperti ini. Jadi ketika kita rem itu terdapat beberapa bunyi. Jadi untuk bunyinya itu sebenarnya dari master rem atasnya dan kemudian efek dari master rem atasnya. Jadi kenapa saya sebut seperti itu? Karena ketika kita injak seperti ini, di bagian master remnya itu dia seperti ada yang seret atau ganjel. Jadi dia agak bunyi serak-serak seperti itu. Saya perlihatkan dulu. Jadi untuk posisi bunyinya itu di bagian depan sini, tapi berasa ketika kita injak dan kemudian dia memberikan respon ke bagian cakram yang menyebabkan dia itu bunyi karena selalu tergesek ataupun dia sedikit ngancing. Itu biasanya penyebab dari master atasnya ini bermasalah, bisa jadi kotor ataupun malah ngancing. Dan untuk yang keempat itu minyak remnya itu rembes. Jadi di sini kan ada konektor-konektor dari selang remnya, itu bisa aja rembes. Cuman yang paling penting di bagian sana, di bagian ujung yang menuju ke booster itu biasanya kalau minyak remnya sering habis, itu ada kebocoran di bagian sana atau sealnya itu sudah bocor. Itu juga menyebabkan rem itu ambles ataupun bisa jadi malah blong karena minyaknya itu akan terpompa keluar dan tidak memberikan pressure maksimal ke bagian kaliper-kaliper yang ada di mobil kita ataupun selang-selang minyak rem di mobil kita. Itu sangat berbahaya kalau misalkan terus-terusan rembes, nanti minyak remnya bisa habis dan nanti indikator oli di mobil kita akan menyala karena dia memberikan tanda kalau minyak rem mobil kita itu berkurang atau minyak remnya ya.
Oke, dan untuk solusi mengantisipasi dari kejadian tadi, dari master rem atas yang bermasalah, itu ada beberapa, nanti akan saya sebutkan dan teman-teman bisa melakukan antisipasi ini di mobil kalian. Yang pertama, itu selalu periksa kualitas dari minyak rem. Karena kualitas minyak rem ini sangat menentukan kerja dari rem kita. Karena kalau misalkan dia kotor, otomatis yang ada di bagian master ini, dia akan menyumbat aliran ke bagian kaliper-kaliper yang ada di roda kita ataupun rem yang ada di roda kita. Itu menyebabkan bisa saja salah satu remnya itu tidak teraliri oleh minyak dan ngancing juga bisa. Yang kedua, periksa kondisi dari kampas rem. Karena kampas rem yang saya jelaskan kemarin, kampas rem yang tidak rata itu juga menyebabkan nanti sistem pengeremannya tidak maksimal dan menyebabkan efek dari kerja master atas itu kurang maksimal dan bisa jadi malah bikin rusak ya. Silahkan nanti teman-teman cek di bagian kampas remnya. Untuk selanjutnya, itu periksa kondisi rotor remnya. Kondisi rotor rem yang sudah ngantong ataupun tidak rata, itu juga menyebabkan rem kerjanya tidak maksimal dan tentu saja akan memberikan imbas ke kampas. Kemudian nanti untuk master remnya juga bisa jadi bermasalah karena gelombang dari rotor rem kita yang tidak stabil itu tadi. Kemudian periksa juga kondisi selang rem. Untuk selang rem di sini ada 4 ya, karena langsung menuju ke bagian roda-roda di mobil saya. Di bagian sini ya, ini tidak terlalu kelihatan tapi pasti ada. Kalau kalian melepas velg itu pasti ada selang fleksibelnya di sini. Itu juga kalian pastikan dalam kondisi bagus ya, tidak kempes ataupun bumpet. Karena kalau bumpet ya pasti otomatis minyak remnya itu tidak teraliri ke bagian kaliper depan ataupun rem belakang juga bisa. Jadi silahkan pastikan untuk kondisi selangnya itu kerja maksimal dengan cara membuka. Biasanya langsung kalian bleeding aja. Kalau minyak remnya keluar berarti itu masih normal dan aman ya. Kemudian untuk selanjutnya itu kita periksa di bagian seal master rem atasnya. Untuk sealnya itu seperti ini tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan nanti sealnya sudah rusak, misalkan keras ataupun ada yang cuil ataupun dia sudah tidak bisa menyengkeram dengan baik ataupun agak oblak seperti itu ya, silahkan ganti untuk seal master rem atasnya. Ini untuk mobil saya biasanya harganya sekitar 200 ribuan. Ini seperti ini bentuknya. Ini sudah rusak ya karena sudah agak longgar dan tidak maksimal untuk kerjanya. Dan misalkan ada kerusakan yang parah lagi ataupun ada baret di bagian silindernya sini, itu langsung kalian ganti aja yang baru, jangan dipertahankan karena sangat berbahaya sekali. Dan untuk pembersihan ketika ada karat, silahkan bersihkan lubang kecil yang ada di sini dengan menggunakan jarum. Karena ini lubang sangat penting sekali. Kalau misalkan dia tersumbat, otomatis minyak rem nggak akan bisa balik ke bagian reservoir minyak rem dan otomatis akan ngancing. Itu fungsinya yang saya jelaskan tadi ya, itu penting sekali. Nanti kalian cek di mobil kalian. Oke, jadi untuk kesimpulannya, jika kalian mengalami gejala yang seperti saya sebutkan tadi, silakan lakukan cek dari yang menurut kalian termudah dulu sampai yang tersusah. Dan untuk penggantian komponennya, silahkan dibongkar dulu aja ya, dan dicek dulu apa saja yang kemungkinan rusak. Jangan langsung beli yang mahal. Ini pengalaman saya ya, biar teman-teman nggak mengalami seperti saya. Ini saya share biar lebih hemat aja untuk perbaikan sistem pengereman seperti ini. Karena bisa jadi hanya di bagian sealnya aja yang bermasalah seperti ini, ataupun cuman di bagian ini ya, rumah sealnya ini yang bermasalah ataupun oblak. Jadi silahkan teman-teman bongkar, kemudian dicek. Dan jangan lupa beli minyak rem ya untuk penggantian ketika kita melakukan bleeding. Dan nanti untuk servis-servis rem yang lain silahkan kalian lihat di video saya, karena saya banyak share beberapa pengalaman saya mengenai sistem pengereman ini. Dan selalu lakukan pengecekan di awal dulu, misalkan nggak bisa nanti bisa ke bengkel. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.